Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Angel. Waktu itu aku baru berusia 4 tahun. Mungkin untuk anak sepantaran itu mudah lupa, tapi tidak dengan aku. Aku sedikit trauma, jadi masih dengan detil mengingat kejadian itu. Sebelumnya kami tinggal di daerah kota yang ramai. Kemudian kami pindah ke sekitaran daerah pinggir laut. Karena papa aku belayar, jadi untuk mempermudah akses beliau pulang pergi ke pelabuhan. Kami mengontrak di sebuah rumah yang lumayan besar. Ada 3 kamar tidur, teras yang luas dan rindang. Pokoknya rumah itu sangat bersih dan asri. Bangunannya baru. Jadi semua ruangan itu masih bagus. Waktu itu daerah kami belum masuk listrik, juga PAM. Untuk penerangan kami pakai aki untuk lampu dan TV. Air untuk mencuci menggunakan air sumur yang diambil manual pakai ember diikat tali. Untuk minum dan mandi kami membeli air gerobakan. Jadi dulu ada PAM, tapi hanya beberapa orang saja. Dan ada bak penampungan besar di sana untuk kemudian didistribusikan ke gerobak-gerobak yang dijual ke rumah-rumah. Sangat berbeda sekali seperti rumah kontrakan kami di kota yang ramai dan listrik sudah ada. Rumah pemilik kontrakan tidak jauh, hanya selang satu rumah. Sebut saja namanya Pak Husin. Beliau orang asli Betawi. Salah satu anaknya teman papa aku bekerja. Mungkin papa dapat info kontrakan itu dari anaknya. Aku tinggal bersama adik laki-laki yang berusia 2 tahun. Nenek dari papa dan mama yang sedang mengandung 8 bulan. Saat itu kami sedang siap-siap untuk kelahiran si baby karena bulan depan mama akan lahiran. 1 bulan sudah kami tinggal di rumah itu dan keadaannya baik-baik saja. Tibalah waktunya mama melahirkan saat maghrib menjelang. Alhamdulillah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu, tanpa didampingi papa, karena beliau masih di tengah laut. 3 hari setelah mama melahirkan, kembalilah mama ke rumah. Suasana sangat ceria, karena banyak saudara yang berdatangan untuk menjenguk adik bayi. Seminggu setelah adik bayi di rumah, mulailah terjadi hal-hal yang aneh di rumah itu. Suatu malam, aku tidur berdua dengan adik laki-laki aku. Kami tidur di ranjang besi bertingkat. Aku ada di ranjang atas dan adikku di ranjang bawah. Suasana lampu kami terbiasa remang-remang. Tiba-tiba aku merasakan tempat tidur aku bergoyang hebat. Seperti ada yang menggoyang-goyang. Awalnya aku tidak terlalu menyadari. Tetapi karena goyangan itu makin kencang, aku terbangun dan tidak berani turun karena aku takut jatuh. Aku berteriak kencang memanggil mama. Adikku yang di bawah juga menangis histeris. Mama datang tergopoh-gopoh dan menyalakan lampu kamar. Beliau kaget melihat tempat tidur kami bergoyang hebat. Ditahan ranjang besi itu supaya berhenti. Bukan berhenti, malah makin bergoyang kencang. Aku dibantu mama untuk turun. Adikku ternyata sudah berlari duluan. Setelah kami meninggalkan kamar berlari ke ruang tengah,
Di situ sudah ada nenekku yang menggendong adik bayi. Mama kembali ke kamar untuk mengecek apakah ranjang besi itu masih bergoyang. Ternyata sudah berhenti. Tetapi aku dan adik tidak berani tidur di kamar lagi. Kami tidur berkumpul di kamar mama sampai pagi. Beberapa hari setelah itu, adik laki-laki aku setiap maghrib selalu menangis saat azan maghrib berkumandang di TV. Dia akan menjerit-jerit ketakutan, satu tangannya menutup mata dan satu tangannya lagi menunjuk ke karpet di ruang tengah depan TV. Katanya takut karena ada mayat ditutupi kain panjang hitam di tengah ruangan. Kami semua tidak melihat apa-apa. Setelah azan berhenti berkumandang, barulah adik aku kembali tenang. Katanya sudah tidak ada. Kejadian itu hampir setiap hari. Kasihan sekali adikku. Saat azan dia akan segera berlari ke kamar. Dia tutupi telinga dan matanya dengan bantal. Karena saat mendengar azan dia akan melihat mayat yang ditutupi kain itu. Dimanapun dia berada. Bisa di kamar, bisa di ruang tengah. Mama pernah mendatangi rumah Pak Husin, sang pemilik kontrakan, untuk mengetahui ada apa gerangan dengan rumah yang kami tempati. Tapi Pak Husin tidak banyak bicara. Hanya bilang, mungkin anak-anak sedang adaptasi dengan lingkungan yang baru. Mama kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada suatu malam, lampu pijar atau lebih dikenal dengan lampu bohlam bening, posisinya di teras samping, mendadak berkedip-kedip dan terakhirnya mati. Mama dan aku keluar untuk mencari tahu kenapa lampu itu mati. Ternyata lampunya kendor. Diputar lagi untuk mengencangkan lampunya dan menyala kembali. Malam berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Kami berdua keluar untuk membetulkan lagi. Tetapi setelah kami masuk, lampu yang tadi menyala mati kembali. Sampai 3 kali kami bolak-balik. Terakhirnya kami diamkan saja. Karena mama telah lelah naik turun tangga membetulkan lampu pijar itu. Di rumah itu kami juga pernah menemukan ular belang. Saat menjelang maghrib, kami sedang menonton TV bersama beralaskan tikar anyam dengan ukuran yang tidak terlalu lebar. Tiba-tiba mama merasakan ada sesuatu yang berjalan di betisnya. Posisi mama duduk sambil selonjoran kaki. Saat itu mama memakai celana training longgar. Refleks, langsung mama tarik ke atas celana bagian bawah sambil bangun dan menghentak-hentakan kakinya. Jatuhlah ular belang dari kakinya. Sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjangnya sekitaran sejengkal tangan. Sontak kami yang berada di dekat mama berlompatan menjauh. Aku melihat dengan jelas, warnanya hitam dan garis-garis kuning. Sesaat setelah dia jatuh, bergerak ke bawah tikar. Kami segera memukul-mukul tikar itu dengan barang seadanya kami temukan. Aku memakai gagang sapu, nenek aku lari ke dapur mengambil ulekan batu, dan mama memakai tongkat. Setelah kami yakin ular itu pasti sudah mati, barulah kami balik tikar anyaman itu. Anehnya, tubuh ular itu tidak ditemukan. Semua heran. Jelas-jelas dia menyelinap di balik tikar. Kalaupun bergerak, rasanya masih di bawah tikar. Dia raib begitu saja tanpa jejak. Pernah suatu sore, aku sedang menonton TV sambil tiduran.
Kepala aku beralaskan bantal di tengkuk. Waktu itu rambut aku lumayan panjang sepinggang. Ya, dari kecil rambutku tidak pernah dipotong. Rambut panjang aku terurai ke lantai. Mama tiba-tiba berkata, supaya aku jangan bergerak sama sekali. Aku bertanya, dan aku mengancam kalau tidak diberitahu malah aku akan bergerak. Mama akhirnya bilang kalau di rambut aku ada ular hitam. Mendengar itu tubuhku langsung lemas lunglai. Aku pasrah bila aku harus mati dengan ubun-ubun dipatok ular. Oh iya, kami dulu diberi anjing oleh omnya mama untuk berjaga-jaga karena daerah kami masih sepi dan rawan. Anjing aku tiba-tiba dengan sigap menomplok ular itu tanpa sedikit pun mengenai kepalaku. Setelah ditomplok, dia melemparkan ular itu menjauh dari aku. Rumah saat itu terkunci pintunya. Jadi sudah dipastikan ular itu masih ada di dalam rumah. Anjingku langsung mengejar ular itu. Dia kebingungan sambil mengendus-ngendus. Ular itu hilang tanpa jejak. Secara penciuman anjing pasti bisa menemukannya. Tetapi anjingku seperti tidak mencium apa-apa. Dia bolak-balik di sekitar hilangnya ular itu. Yang mama aku lihat terlempar ke kolong kursi di ruang tamu kami. Pasti harusnya masih ada fisiknya. Apalagi ular itu kondisinya terluka kena cakar anjingku. Sungguh aneh. Dan yang sangat aneh lagi, kami sekeluarga masih bisa bertahan dengan kondisi rumah seperti itu. Nenek aku juga diperlihatkan penampakan sesosok makhluk di depannya saat selesai sholat Isya, sampai teriak-teriak. Beliau melihat sosok bayangan hitam tepat di depannya, berpostur tinggi besar dengan rambut panjang sampai ke lantai dan acak-acakan. Kasihan nenek aku yang sudah sepuh, dikagetkan oleh bayangan hitam itu. Pernah suatu malam, beliau sedang tidur di kamarnya. Posisi kamar beliau ada di kamar nomor 3, dekat ruang makan dan dapur. Tengah malam, nenek aku menjerit dan berlari keluar. Kami yang tengah terlelap kaget sekali dan segera keluar. Nenek aku bilang ada sosok hitam seperti orang hangus terbakar. Tetapi masih ada rambutnya. Tidur satu ranjang dengan beliau. Beliau tidur menghadap dinding. Dan saat beliau berbalik di depan wajahnya, persis wajah sosok hitam hangus dengan mata merah menatap tajam nenek aku. Beliau sontak langsung lompat keluar kamar sambil berteriak. Kami berempat segera melihat ke kamar nenek. Tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya malam itu dan malam-malam selanjutnya, nenek aku tidur bersama adik laki-lakiku di ranjang bertingkat. Puncaknya malam itu, hujan turun sangat deras, disertai kilat dan petir yang bersahutan. Adik bayiku menangis tak berhenti. Suasana malam itu gelap gulita, karena mama lupa menyuruh orang untuk mencas aki. Selepas Isya, rumah kami menjadi gelap gulita. Nenek aku menyalakan lilin. Di antara keremangan itu, aku melihat mama kesana kemari menggendong adik bayi aku yang menangis untuk ditenangkan sambil mama berzikir. Kasihan aku melihat beliau, sangat lelah batin dan fisiknya. Baru 2 bulan beliau melahirkan, kejadian aneh datang silih berganti. Adik bayi aku masih menangis.
seperti tidak mau kalah dengan suara petir. Di antara suasana yang remang-remang, Mama melihat wajah adik aku. Dan kaget sekali. Adik aku menangis, bukan air mata yang mengalir, melainkan darah segar dari matanya. Bajunya merah oleh air mata darah itu. Dan saat Mama membuka celana adik bayiku, karena merasa ada yang aneh di balik celananya, terkejut kembali. Mama melihat buah zakar adik aku besar sebelah, seperti bakso urat besar, tetapi hanya sebelah. Mama langsung menyuruh aku dan nenek untuk memasukkan beberapa baju ke dalam tas. Kita harus segera meninggalkan rumah malam ini juga, kata mamaku. Saat itu sudah menunjukkan pukul 20 atau jam 8 malam. Suasana di masa itu bila menjelang malam akan sepi sekali. Untuk mendapatkan kendaraan, kami harus berjalan kaki agak jauh ke jalan raya yang agak ramai. Kami semua pergi meninggalkan rumah malam itu sambil berjalan kaki, menembus hujan deras dan malam yang sepi. Mama memayungi adik bayiku yang masih menangis mengeluarkan darah. Dan nenekku menggendong adik laki-laki. Dan aku berjalan sendiri membawa tas berisi pakaian. Karena angin kencang berhembus, badan kami basah kuyup walau sudah memakai payung. Tidak mudah bagi kami mencari taksi di malam yang hujan dan larut untuk masa itu. Alhamdulillah, ada taksi melintas dan dihentikan Mama. Aku mendengar Mama menyebutkan nama suatu tempat. Aku baru tahu kalau kami akan pergi ke rumah eyang aku, ibunya Mama. Mama meminta Pak sopir untuk mengendarai mobilnya dengan cepat. Mama mau kami segera keluar dari daerah ini. Pak sopir tidak banyak tanya. Segera dia melaju dengan kencang, menembus lebatnya hujan malam itu. Saat kami sudah setengah perjalanan menuju ke rumah eyang, Mama memeriksa keadaan adik bayiku. Sejak naik taksi, adikku sudah berhenti menangis. Dengan bantuan lampu jalanan yang sesekali masuk ke dalam taksi, aku dan Mama melihat adikku sudah tidak keluar darah lagi. Darah yang tadi berceceran di baju pun tidak ada. Buah zakar adik yang tadi besar sebelah pun sudah kempes. Normal kembali. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Sampailah kami di rumah eyang. Mama menceritakan semua kejadian di rumah itu. Dan eyang meminta kami untuk sementara tinggal di rumahnya. 2 hari kami menginap di rumah eyang. Mama mengajak aku untuk menengok rumah kontrakan kami. Aku manut saja, digandeng Mama pulang ke rumah itu lagi. Aku juga penasaran, ada cerita apa di balik semua prahara ini. Sesampainya di sana, kami masuk ke rumah. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Memang sebenarnya rumah itu asri dan nyaman bila siang hari. Tetapi bila malam menjelang, sangat menakutkan. Mama menemui bapak pemilik kontrakan, Pak Husin. Kali ini Mama tidak hanya sendiri, tetapi ada beberapa sesepuh serta Pak RT yang ikut mendampingi Mama. Setelah Mama meminta dengan sangat supaya Pak Husin dan Pak RT menceritakan perihal rumah itu, barulah mereka mau bercerita bahwa sebelum rumah itu dibangun, ada pohon besar di halaman tersebut. Posisinya tepat di tengah-tengah rumah.
pohon itu ditebang, kemudian akarnya dibakar, dan dibangunlah rumah yang kemudian kami tempati. Tidak ada ritual apa-apa untuk meminta izin kepada penunggu pohon besar tersebut. Alhasil, penunggu rumah itu marah karena tempat tinggalnya diacak-acak. Begitu yang dikatakan oleh Pak Musa, salah satu sesepuh di situ yang punya kelebihan untuk berinteraksi dengan makhluk goib. Dan disepakatilah kami membuat pengajian di rumah itu khusus ditujukan untuk si penunggu rumah itu agar tidak mengganggu penghuni rumah. Setelah pengajian digelar, aku dan adik-adikku kembali ke rumah itu. Dan sudah tidak ada kejadian apa-apa lagi. Selang beberapa bulan saat kontrakan akan habis, kami semua pindah ke rumah kami yang baru selesai dibangun. Tidak jauh dari rumah itu. Beda wilayah RW saja. Dan kami tidak pernah diteror kejadian seperti itu lagi. Alhamdulillahirobbil alamin.